Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu reviewer dan panitia. Saya ingin menyampaikan paper saya yang berjudul Islam dan Modernitas, Analisa Dialog Kemanusiaan menurut Ali Hasan Zaidi. Saya akan memaparkan secara singkat dan padat ya. Oke, kenapa saya mengambil judul ini? Karena memang isu-isu Islam dan modernitas itu masih sangat sengit perdebatannya dan proyek modernitas di Barat itu belum selesai hingga sekarang. Nah, salah satu yang terlibat dalam wacana ataupun diskursus dalam modernitas itu adalah Ali Hasan Zaidi. Ia tertarik pada isu-isu Islam, terkhusus modernitas, liberalisme, sekularisme, dan lain sebagainya. eh Lanjut pembahasan. Sebelum kita membahas tentang pemikirannya, kita harus terlebih dahulu tahu sebenarnya siapa sih Ali Hasan Zaidi. Memang kalau di Indonesia sendiri ini belum cukup familiar ya Zaidi ini. Saya akan sedikit memperkenalkannya secara singkat. Jadi Zaidi ini pendidikan BA, MA, dan PhD-nya semuanya di Kanada dalam bidang sosiologi dan aktif menjadi pengajar tamu di Pakistan dan di Belanda di beberapa univ. Kemudian karyanya itu ada 7 secara keseluruhan. Enamnya jurnal, satunya buku. Nah, ada 3 karya yang terkait dalam paper saya yang saya paparkan di slide ini. Tetapi yang Muslim Reconstruction itu eh, saya tidak mendapatkan aksesnya gitu. Jadi hanya A Critical Misunderstanding dan juga Islam, Modernity dan Human Science ini 2 rujukan utama yang menjadi patokan saya untuk menggali pemikiran-pemikiran terkhusus dalam hal dialog kemanusiaan. Nah, sebelum masuk ke Zaidi, saya memberikan beberapa pendapat tokoh modern dengan tujuan menjadi sebuah pengantar itu. Jadi beberapa tokoh modern, misalnya Robert N. Bella, dia mengatakan bahwa ajaran agama itu bukan hanya pada syariatnya, kesanggupannya bukan hanya kepada syariatnya, tapi juga pada waktu watak dasarnya. Nah, dalam manusia itu sendiri kan watak dasar itu kan berbeda-beda, apalagi dalam agama gitu. Jadi, eh, apakah ada formulasi yang pada akhirnya menemukan kesenjangan ini atau perbedaan ini. Kalaupun akan menjadi kontradiktif nantinya. Kemudian, menurut Fazlur Rahman, modernitas erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Karena cara berpikir dan bertindak seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ini juga senada dengan Sidi Kazalbah bahwa proses Islamisasi atas kaum Muslim itu berdasarkan nilai ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang terjadi. Sedangkan menurut eh, Cak Nur, modernisasi berarti berpikir dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum alam, artinya menyesuaikan lingkungan sekitar. Saya merangkum masalah-masalah modernitas itu dalam 4 hal. Pertama, masalah intelektualisme. Ini juga salah satu kritik Cak Nur bahwa sarjana di Indonesia belum cukup berani untuk menggugat hal-hal yang sensitif atau hal-hal yang sudah final. Ini menjadi problem juga untuk perkembangan Islam, terkhusus dalam ilmu pengetahuan. Dan kedua, masalah cara berpikir dan bertindak. Yang seperti kita ketahui bersama bahwa manusia memang tidak bisa diseragamkan dalam berpikir dan bertindaknya. Tetapi ada kalanya kita harus menerapkan suatu formula ataupun suatu silabusnya. Gimana sih berpikir yang benar? Bagaimana sih cara berpikir yang aktual? Bagaimana sih secara berpikir yang kritis? Mungkin ini adalah salah satu tawaran logika di situ.
Nah, tetapi ini menjadi sebuah masalah modernitas juga dan kaitannya di masalah ketiga ini masalah digitalisasi dan kapitalisme. Nah, digitalisasi ini emang masalah yang seksi karena memang ini menjadi konsen negara-negara maju ya yang sudah jauh menerapkan ini dan negara-negara berkembang yang masih merintis termasuk Indonesia ya. Dan juga isu kapitalisme ini erat kaitannya dengan digitalisasi. Ini yang menyebabkan paham atau ajaran-ajaran yang membawa pada kesenjangan ataupun membawa pada konflik ataupun jadi intoleran itu disebabkan ini juga salah satu pipanya ataupun salah satu alatnya untuk menyebarkan paham tersebut karena ini secara bebas bebas sekali ya era digital itu. Kemudian terakhir adalah masalah fundamentalisme Islam. Ini salah satu masalah yang disorot oleh Zaidi bahwa fundamentalisme Islam itu selalu menguat. Kira-kira apa faktornya gitu? Apakah karena memang watak dasar dari orang-orang fundamentalisme itu sangat keras dan sangat iya patuh dan sebagainya itu masih juga menjadi pertanyaan besar gitu. Kemudian ini adalah ringkasan saya karena memang singkat ya hanya maksimal 10 menit. Oke, saya singkat. Jadi secara garis besar tuh dialog kemanusiaan adalah ya dialog antar manusia gitu, interaksi, komunikasi gitu, dengan tujuan mencari esensi dari suatu dialog itu atau dari suatu permasalahan yang dilempar dalam dialog itu. Nah, pondasi dari Zaidi ini ada dua, ke hermeneutik Gadamer atau Gadamerian dan dialog antar agama. Nah, makanya tidak eh, tidak mungkin berharap lebih dari dialog kemanusiaan Zaidi ini ataupun berharap lebih dari ini loh merupakan tawaran praktis atau tawaran yang bersifat teknis. Tidak, ini hanya paradigma teoritis sosiologi dialog gitu kira-kira. Nah, dua gagasan utama Zaidi ini adalah kecurigaan dan keheningan. Bahwa misalnya dalam ruang dialog itu pasti ada saling curiga satu sama lain dan ada keheningan di situ. Contoh yang konkret di era atau kejadian saya sekarang itu ketika ada jamaah tabligh ya yang memang berbeda dari masyarakat umumnya itu melakukan suatu kajian tanpa izin dari pengurus. Kemudian pengurus salah satu musola ini itu curiga dan jamaah tabliknya juga menaruh kecurigaan dengan pengurus dan tidak ada ruang dialog di situ walaupun saling ketemu tapi hening aja gitu. Makanya Zaidi menyoroti dua hal ini ya, bahwa elemen ini penting sekali kecurigaan dan keheningan ini adalah salah satu substansi dari dialog, perlu adanya dialog gitu agar dapat menyelesaikan dua gagasan ini atau konsep ini. Kemudian model dialogis, bahwa pendekatan dialogis ini menjadi terpilih pada ilmu sosial gitu dalam ilmu sosiologi karena selalu menjadi alat kritik ideologis atau hanya jadi ruang politik gitu. Bukan hanya mencari esensi dari eh, agama itu sendiri. Jarang sekali kita temukan dialog antar agama atau dialog antar keyakinan. Jarang sekali di Indonesia ya. Dan masalahnya dan tantangannya adalah rentan terhadap kritik dan mudah gagal. Misalnya dalam menurut Habermas sendiri yang dikutip Zaidi bahwa dialog kemanusiaan ini sangat sulit sekali karena tak ada ujungnya gitu menurut Habermas. Jadi mudah gagal gitu kira-kira ya. Kemudian lanjut beberapa pemikiran Zaidi. Misalnya pertama Zaidi menyoroti eh, pengakuan atas perbedaan tidak dapat dibandingkan. Ya kalau sudah beda, beda aja gitu. Tak dapat dibandingkan ataupun semacamnya. Dan Zaidi juga menyoroti beberapa landasan teologis, bukan hanya landasan teoritis sosiologi, tetapi juga landasan dari teologinya ada. Jadi surah Al-Kafirun, salah satu contohnya, ternyata di situ ada model dialog atau contoh dialog dalam Islam. Itu dalam Al-Quran itu ada surah Al-Kafirun, ya. Sehingga
tak tak lagi adanya yang mengatakan bahwa dialog itu haram dan segala macam tidak boleh karena sudah ada landasan teologisnya. Kemudian lanjut ke ketiga, itu pemahaman dialogis antar kaum muslim dengan Islam telah dijauhi. Ini salah satu, ini tidak membingungkan sebenarnya. Memang dari dulu salah satu pemahaman dialog memang sangat kecil sekali dalam ilmu sosiologi dan Zaidi merasa telah dijauhkan antara muslim dan dialog gitu. Ini merupakan salah satu di situ Zaidi bilang ini klaim barat gitu. Tetapi tidak dapat disalahkan juga soal ini. Gitu. Emang benar adanya gitu. Bahwa ya memang eh, watak dasar manusia itu beragam dan sulit sekali ketemunya. Makanya harus ada formulasi. Dan hasil dari pemahaman dialogis tak ada satupun yang harus dikonfirmasi atau ditolak. Ini memang pemikiran dari Zaidi ini banyak kontradiktif juga. Artinya sulit sekali dipahami. Apalagi ya ini memakai ataupun mengutip beberapa tokoh seperti Habermas dan Gadamer itu memang sulit sekali pahami bahwa tak harus dikonfirmasi dan juga ditolak. Jadi gimana itu? Saya juga masih menerka-nerka karena soal ini karena belum cukup membaca ya 1 bulan itu nggak cukup baca, masih perlu waktu lagi. Kita skip yang ini ya, sangat sulit. Kemudian yang kelima, dialog harus bersifat komunikatif. Nah, komunikatif ini artinya adanya akuntabilitas timbal balik, adanya tanggung jawab timbal balik. Jadi dalam dialog ya pastilah harus ada ya timbal balik segala macam. Dan elemen penting yang terakhir, elemen penting dalam dialog adalah mengakui ketulusan pihak lain dan menghargai nilai perbedaan pendapat. Memang ini memang sangat sulit ya karena emang beberapa manusia kayak gitu ya itu mempunyai sifat egoisme yang tinggi, gengsi dan semacamnya merasa superioritas sehingga sulit sekali melawan itu. Makanya ketulusan di sini menjadi penting ketika kita menghargai, menghormati perbedaan gitu dan tidak memaksakan pemahaman kita atas eh, pemahaman orang lain gitu. Jadi harus seimbang antara dua ini. Mungkin sekian pemahaman ataupun pemaparan dari saya tentang Zaidi. Eh, Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak dapat hadir karena ada beberapa kepentingan yang harus saya selesaikan. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.